Jadi buat teman-teman wajib pajak yang belum memasukkan SPT tahunan, ini tentu saja masih bisa memasukkan. Artinya sistem masih akan menerima pelaporan SPT tahunan yang belum disampaikan pada saat sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Maret, khususnya untuk SPT tahunan tahun 2022. Nah, tapi memang ada konsekuensinya. Kalau untuk orang pribadi ada denda atau sanksi administrasinya sebesar 100.000, dan kalau wajib pajak badan itu 1 juta. Tetapi untuk badan jatuh temponya masih sampai dengan bulan depan, sampai dengan 30 April tahun 2023 ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menyampaikan, dan ketika menyampaikan nanti akan ada STP-nya atau yang disebut dengan surat tagihan pajak tadi yang akan menagih dengan sanksi administrasinya. Nanti bisa melalui kurir gitu, secara pos, ditunggu saja, nanti pasti akan ada secara online, juga bisa dimungkinkan juga nanti. Oke, baik. Terkait STP. Oke, baik. Ya. Kita akan kembali ke tadi terkait dengan kasus dari Rafael Alun Trisambodo ataupun juga RAT begitu. Yang kita ketahui ini juga begitu besar begitu ya reaksi dari masyarakat juga, dan bahkan tidak sedikit yang memperkirakan ataupun juga dari ekonom sendiri yang menyebutkan bahwa dikhawatirkan ini akan berdampak juga kepada rasio perpajakan kita atau tax ratio kita begitu ya. Dikhawatirkan bahkan bisa berada di bawah 9%. Tanggapan Anda sebagai dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri seperti apa, Ibu Dwi? Ya, Mbak Iva, intinya apapun yang terjadi saat ini tidak boleh mempengaruhi kinerja kami di Direktorat Jenderal Pajak untuk tetap berkomitmen dalam mencapai target penerimaan pajak. Harus disadari bahwa negara ini sangat tergantung dari pajak, karena lebih dari 70% APBN itu bersumber dari pajak. Oleh karena itu kami tetap berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan maupun pembayaran pajak. Tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya yang kalangan yang high wealth individual yang memang sudah memiliki kekayaan lebih, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Banyak inisiatif yang kita lakukan terkait hal ini gitu ya, apalagi mungkin saat ini Direktorat Jenderal Pajak juga sedang melakukan reformasi perpajakan yang ada 5, basisnya itu ada 5 pilar, yaitu terkait organisasi, terkait SDM, terkait database, dan IT-nya juga terkait aturan-aturannya. Nah, dari kelima pilar ini kemudian diterjemahkan ke dalam program kerja atau ke dalam inisiatif-inisiatif yang memang ditujukan untuk mendorong entah itu rasio kepatuhan gitu, entah itu pembayaran pajak gitu ya. Misalnya sebagai contoh untuk organisasi dan SDM-nya. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan organisasi ini bisa sejalan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Misalnya dengan memperkenalkan sekarang ini pengawasan berbasis kewilayahan. Nah, ini juga disesuaikan dengan situasi yang ada di Indonesia sekarang ini, di mana katakanlah kegiatan ekonomi terus berjalan dengan cepat. Kemudian inisiatif terkait misalnya pembentukan 18 kantor pajak Madya yang baru, di mana 18 kantor Madya ini dikumpulkan wajib pajak yang memang dari segi size-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikelola di KPP Pratama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Nah, bisa itu di samping itu secara IT sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan program yang disebut dengan Cortex Administration System, di mana ke depannya nanti pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak itu akan lebih banyak dilakukan secara digital, yang meminimais pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak tanpa mengurangi kualitas layanan. Justru ini akan memberikan kemudahan. Nah, ini diharapkan juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.
Dan kemudian juga di sisi pengawasan kita akan terus juga melakukan penegakan hukum. Artinya ini harus berimbang. Di satu sisi kita memberikan layanan, di satu sisi kita juga akan tetap melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang adil. Dalam artian bahwa siapapun yang melanggar ya tentunya akan dikenakan sanksi administrasi. Oke. Nah, di samping itu kami juga sudah melakukan perbaikan database. Mungkin ini dari sisi reform aturan kemarin ya, regulasi kami baru saja implementasikan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana di sana juga mengatur mengenai PPS. Nah, ini juga somehow untuk memperbaiki database Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketika database-nya lebih baik, tentu saja pengawasan akan bisa dilakukan secara lebih baik, penegakan hukumnya juga akan lebih baik, sehingga akan lebih adil dan lebih fair buat semua wajib pajak. Oke.